Kadang, keluarga bukan lagi tempat untuk pulang, tapi tempat di mana luka paling dalam justru tumbuh. Setelah ayah mereka meninggal, 3 saudara yang dulu saling memeluk kini saling mencakar. Anjani, sang kakak sulung, dituduh memalsukan surat warisan. Sementara adiknya, Yuni, bersekongkol dengan suami Anjani sendiri. Dan di tengah semua air mata itu, seorang anak kecil, cucu almarhum, menjadi korban ketamakan mereka. Ini bukan sekadar kisah tentang harta, tapi tentang cinta yang berubah jadi duri, dan rahasia lama yang akhirnya menuntut balas. Buat yang relate dengan cerita ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Selamat mendengarkan. Hari itu langit tampak kelabu, seperti ikut berduka. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang jatuh satu persatu di atas pusara ayah. Aku berdiri di sana, di antara pelayat yang perlahan pergi satu demi satu, sementara lututku bergetar menahan sesak yang menggunung di dada. Ayahku, lelaki yang selalu menjadi tiang kokoh dalam setiap badai hidupku, kini terbaring diam di bawah tanah. Dunia serasa kehilangan arah. Aku menggenggam tangan adikku, Yuni, tapi ia menepis pelan. Pandangan matanya tak menatapku, seolah ada dinding tebal di antara kami. Padahal baru kemarin kami tertawa bersama, menyiapkan makan malam untuk ayah yang sedang sakit. Kini, yang tersisa hanya sunyi. Ketika imam menutup doa terakhir, hatiku seperti ikut dikubur bersama jasad ayah. Selamat jalan ya, bisiku, namun suaraku tenggelam di antara desir angin. Tak pernah terbayangkan, kehilangan bisa sesakit ini. Aku menatap nisan itu lama sekali, berharap waktu bisa berputar, agar aku bisa memeluknya sekali lagi, dan berkata betapa aku mencintainya. Malamnya rumah kami sunyi. Foto ayah di ruang tamu seperti menatapku, seolah masih ingin bicara. Aku duduk di kursi kayu tua kesayangannya, tempat ia dulu suka menulis surat dan membaca koran pagi. Di sana aroma minyak rambutnya masih tercium samar. Yuni duduk di pojok ruangan, menggenggam ponsel tanpa berkata apa-apa. Adik bungsuku, Dimas, menatap kosong ke arah pintu, seolah semuanya masih berharap ayah akan pulang dan berkata, "Aku cuma keluar sebentar." Tapi yang keluar justru air mata yang tak mau berhenti. Aku mencoba kuat, karena sejak kecil ayah selalu bilang, "Kamu anak sulung, Jani, kamu tiang rumah ini. Kalau kamu goyah, semua akan runtuh." Aku berusaha percaya pada kata-kata itu, tapi malam itu tiang itu retak. Setelah beberapa hari, keluarga mulai membicarakan warisan. Aku tidak ingin mendengarnya. Bagiku, harta hanyalah sisa dari kehidupan yang sudah pergi. Tapi di wajah Yuni, aku mulai melihat sesuatu yang asing. Sorot mata yang dingin dan penuh hitung-hitungan. "Rumah ini nanti untuk siapa, Kak?" tanyanya dengan nada datar. Aku terdiam. "Rumah ini rumah kita, Yuni, rumah ayah dan ibu. Tak ada yang harus diperebutkan." Ia tersenyum kecil, tapi ada getir di sana. "Kadang orang yang terlalu baik justru kehilangan segalanya, Kak." Aku menatapnya tak mengerti. Tapi di dalam dada, ada firasat buruk yang mulai tumbuh. Malam demi malam berlalu. Aku tidur di kamar ayah karena rindu. Di meja kerjanya, aku menemukan sebuah amplop tua berwarna coklat dengan tulisan tangan yang kukenal. Tulisan ayah. Di pojoknya tertulis, "Untuk Anjani setelah aku tiada." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Surat itu belum kubaca sepenuhnya, tapi air mataku sudah lebih dulu jatuh. Ayah menulis tentang rumah, tentang tanah di belakang, tentang rasa bersalah yang tak sempat ia ungkap, tentang amanah yang harus kujaga. Dan di akhir surat itu, ada satu kalimat yang membekas di dadaku seperti ukiran api. "Nak, jangan biarkan harta merusak cinta di antara kalian. Jika suatu hari cinta itu hancur, ingatlah, bukan karena harta, tapi karena manusia lupa pada hati." Aku memeluk surat itu seperti memeluk ayah untuk terakhir kalinya. Aku tak tahu, surat sederhana itulah yang kelak menjadi api yang membakar segalanya. Persaudaraan, rumah, bahkan cinta yang pernah aku percayai.
Malam itu, aku menangis di pangkuan sepi. Di luar, hujan turun deras seperti ikut berduka. Setiap tetesnya menampar jendela seolah dunia ingin berkata, "Anjani, bersiaplah. Setelah kematian ayahmu, akan lahir banyak wajah baru yang tak semuanya akan tersenyum padamu." Dan aku belum tahu, itulah awal dari neraka yang akan kutapaki. Sudah sepekan sejak ayah dimakamkan, tapi rumah ini terasa lebih asing setiap harinya. Bau dupa yang dulu selalu menenangkan kini justru menyesakkan. Di ruang tamu, foto keluarga kami masih tergantung, tapi senyum di dalam bingkai itu sudah tak bermakna. Kami bertiga, aku, Yuni, dan Dimas, hidup di bawah satu atap, tapi seolah di dunia yang berbeda. Pagi itu aku membereskan kamar kerja ayah. Debu menumpuk di atas meja kayu yang penuh coretan tinta hitam. Aku menyeka setiap permukaannya perlahan, seperti menyentuh kenangan yang rapuh. Di laci bawah meja, aku menemukan sebuah map lusuh. Di dalamnya ada amplop dengan cap notaris dan secarik surat tulisan tangan ayah. Hatiku bergetar. Tulisan itu jelas milik beliau. Aku masih ingat bentuk huruf A-nya yang selalu melengkung ke kanan. Aku duduk, membuka amplop itu dengan hati-hati, dan mulai membaca. Untuk anak-anakku, bila aku tiada nanti, janganlah kalian saling menyalahkan. Rumah ini aku wariskan kepada Anjani, anak sulungku, untuk dijaga dan dirawat, bukan dijual. Tanah belakang rumah bisa dibagi dua untuk Yuni dan Dimas. Gunakan dengan bijak. Jangan biarkan harta memisahkan darah daging kalian. Aku tertegun. Aku tak pernah tahu ayah menulis surat sejelas ini. Tapi sebelum aku sempat mencerna maknanya, Yuni masuk ke kamar itu. Ia berdiri di depan pintu, menatapku dengan tatapan tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kak, apa yang kamu pegang?" Tanyanya dengan nada curiga. "Surat dari ayah," jawabku jujur. "Aku baru saja menemukannya." Ia melangkah mendekat, meraih surat itu dari tanganku. Matanya bergerak cepat membaca isinya. Tapi detik berikutnya wajahnya berubah. "Ini palsu!" Suaranya meninggi. "Kamu bikin ini supaya rumah jatuh ke tanganmu sendiri, kan?" Aku terpaku. "Apa maksudmu, Yuni?" "Itu tulisan ayah." "Aku tak mungkin." "Cukup, Kak. Semua orang tahu kamu paling dekat dengan ayah. Siapa yang tahu kalau kamu tidak menyiapkan ini dari dulu?" Kata-katanya menamparku keras. Napasku tercekat antara marah dan terluka. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terhenti di tenggorokan. "Yuni," suaraku bergetar. "Ayah menulisnya untuk kita semua. Aku tidak ingin apapun selain menjaga rumah ini." Ia tertawa pendek. "Menjaga?" Atau memeli. Dimas yang sejak tadi mendengarkan di ambang pintu ikut masuk, mencoba menenangkan kami. Tapi Yuni sudah terlalu jauh tenggelam dalam amarahnya. Ia mengambil ponsel, memotret surat itu, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku akan buktikan ini palsu." "Kamu pikir aku sebodoh itu?" Aku mematung. Dunia seolah berhenti. Surat yang seharusnya jadi penenang kini berubah menjadi sumber perpecahan. Surat cinta ayah berubah menjadi api. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap surat itu berkali-kali, mencoba mencari kesalahan, tapi tak ada. Itu tulisan tangan ayah. Setiap hurufnya menyimpan kenangan. Huruf J di namaku, yang selalu beliau tulis dengan hati-hati, seolah takut menyakitiku. Tapi kini, orang yang paling kusayang malah menuduhku pengkhianat. Keesokan harinya kabar itu sudah tersebar ke tetangga. Aku mendengar bisikan di warung. Katanya Anjani memalsukan surat warisan. Dunia kecil ini memang tak pandai menyimpan rahasia. Mereka lebih cepat menyebarkan prasangka daripada kebenaran. Aku menutup diri di kamar. Air mataku jatuh satu persatu ke atas kertas surat itu, menodai tinta yang sudah mulai pudar. Dalam hati aku berkata, "Ayah, apakah ini yang kau maksud ketika menulis agar kami tidak saling menyalahkan? Mengapa nasihatmu terasa seperti pertanda?" Aku menatap langit-langit kamar, lalu menatap cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Tapi yang paling menyakitkan adalah bayangan diri yang tampak asing. Aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Dan malam itu, sebelum tidur, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar.
Suara Yuni berbicara pelan dengan seseorang melalui telepon. Ya bang, semua sudah sesuai rencana. Suratnya sudah di tangan aku. Biar nanti notaris yang urus. Seketika darahku berhenti mengalir. Bang, hanya satu orang yang biasa ia panggil begitu. Suamiku sendiri. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan yang nyaris pecah. Dunia runtuh di hadapanku, bukan karena kematian ayah, tapi karena pengkhianatan yang baru saja lahir dari darah dagingku sendiri. Kalau kamu di posisi Anjani, menemukan saudara sendiri bersekongkol dengan suamimu demi harta, apa yang akan kamu lakukan? Sejak hari itu, rumah peninggalan ayah berubah menjadi tempat yang tak lagi bernafas hangat. Dindingnya masih berdiri kokoh, tapi kehangatan di dalamnya telah mati perlahan. Bersama kasih sayang yang dulu membuat kami tertawa di ruang makan. Aku berjalan menyusuri lorong panjang menuju dapur, dan setiap langkahku bergema seolah rumah ini berbisik lirih. Kau tak lagi diterima di sini. Yuni kini sering membawa orang-orang asing ke rumah. Katanya mereka sedang membantu mengurus legalitas surat tanah. Tapi aku tahu, mereka adalah tangan-tangan yang disewa untuk menjatuhkanku. Mereka memeriksa setiap dokumen, menatapku dengan sinis, dan mencatat hal-hal yang tak ku mengerti. Anjani, kamu tidak berhak memegang kunci ruang kerja ayah, kata Yuni suatu sore. Suaranya dingin seperti logam. Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin menjaga kenangan, bukan merebutnya. Ia mendengus. Kenangan tidak bisa membayar pajak rumah ini, Kak. Kata-kata itu menancap di dadaku. Seolah semua yang pernah kami jalani, masa kecil, tawa, permainan di halaman belakang, tak lagi berarti. Baginya, rumah ini bukan tempat pulang, melainkan harta yang bisa diperhitungkan nilainya. Aku sering menatap kursi ayah di ruang tamu, yang kini dibiarkan kosong. Dulu, setiap pagi ayah duduk di sana, meneguk kopi sambil memutar radio. Sekarang, kursi itu hanya diselimuti debu dan bayangan pertengkaran. Aku merindukan suaranya, nasihatnya, bahkan tegurannya. Karena tanpa beliau, rumah ini seperti perahu tanpa nahkoda, dan kami anak-anaknya menjadi penumpang yang saling menenggelamkan. Suamiku, Ardi, kini juga mulai berubah. Ia jarang pulang, dan ketika datang pun hanya membawa keheningan. Tatapannya menghindar, bibirnya kaku. Setiap kali kutanya kemana saja ia pergi, jawabannya selalu sama. Urusan kerja. Tapi hatiku tahu ada yang lebih dari itu. Suatu malam, aku mendengar suara dari ruang tengah, suara Yuni dan Ardi. Mereka berbicara pelan, tapi bisikan mereka menembus pintu kamarku seperti belati. Aku sudah bilang, kita harus cepat. Suara Yuni lirih tapi tegas. Aku tahu, tapi jangan sampai Anjani curiga, jawab Ardi. Hatiku bergetar. Kedua nama yang paling kucintai kini berdiri di sisi yang sama, bukan di sisiku. Aku berjalan keluar kamar, langkahku pelan tapi gemetar. Mereka berhenti bicara ketika melihatku. Wajah Yuni sekejap memucat, tapi Ardi berusaha tersenyum palsu. Ngapain kamu malam-malam keluar, Jani? Aku menatap mereka bergantian. Aku yang harusnya bertanya. Apa nih yang kalian rencanakan di belakangku? Yuni tertawa kecil. Kak, jangan lebay. Kami cuma bicara soal surat-surat rumah. Kamu terlalu sensitif. Aku tidak menjawab. Aku hanya mundur, lalu kembali ke kamar dengan dada bergetar. Malam itu aku menangis di balik pintu, tanpa suara. Karena aku tahu, mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari rumah ini. Aku hanya tamu yang menunggu diusir. Beberapa hari kemudian, Yuni membawa notaris ke rumah. Di depan semua orang, termasuk Dimas, ia menyatakan bahwa aku memalsukan surat warisan ayah. Ia menunjukkan salinan dokumen yang berbeda dari aslinya, dan mengatakan bahwa hasil forensik akan membuktikan aku bersalah. Aku hanya bisa diam. Bagaimana mungkin aku melawan sesuatu yang bahkan belum ku mengerti? Setelah mereka pergi, aku berjalan ke halaman belakang. Angin sore mengusap wajahku lembut, tapi air mataku jatuh deras. Aku memandangi pohon mangga tua yang dulu kami tanam bersama ayah.
Pohon itu masih berdiri tegak meski kulit batangnya mulai mengelupas. Mungkin karena akar yang kuat, atau karena ia tahu tempat itu adalah satu-satunya yang menyimpan kenangan sejati. Ya, bisiku pelan, kenapa setelah kau pergi semuanya jadi begini? Tak ada jawaban, hanya suara daun yang bergesekan, seperti doa yang tak sampai. Aku tahu, badai baru saja dimulai. Tapi aku belum tahu seberapa besar gelombangnya. Aku hanya tahu satu hal, rumah ini bukan lagi tempat pulang, melainkan medan perang yang sunyi. Dan di tengah reruntuhan kasih yang hancur, hanya doa ayah yang menahanku agar tak ikut karam. Pagi itu, udara di rumah terasa berat. Matahari memang bersinar, tapi sinarnya dingin, tak lagi hangat seperti dulu. Aku duduk di dapur menatap cangkir kopi yang tak sempat kuminum. Dari ruang tamu, ku dengar suara Yuni tertawa. Bukan tawa yang tulus, tapi tawa yang dibuat-buat, seperti topeng untuk menutupi niat gelap. Belakangan, Yuni sering menerima tamu laki-laki berjas rapi, berbicara dengan nada bisnis yang asing bagiku. Katanya, mereka hanya teman kantor. Tapi aku tahu, itu kebohongan. Karena setiap kali aku lewat, mereka menatapku seperti orang yang sudah mendengar gosip buruk. Dan setiap kali pintu tertutup, ada bisikan yang menyinggung namaku. Siang itu aku melihatnya di halaman belakang, berbicara di telepon sambil sesekali menatap ke arah jendela kamarku. Ya Bang, dia belum tahu. Semua berjalan sesuai rencana. Nanti malam kita ketemu di tempat biasa. Aku menahan napas. Kata Bang itu lagi. Suara Yuni terdengar lembut, tapi di dalamnya ada sesuatu yang licin, seperti racun yang disamarkan dalam madu. Ketika ia menutup telepon, aku pura-pura keluar membawa cucian. Yuni tersenyum manis padaku, seolah tak terjadi apa-apa. Kak, nanti sore Ardi ke rumah ya. Katanya mau bantu periksa surat-surat lama. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam dadaku, rasa curiga tumbuh liar seperti semak berduri. Sore menjelang malam, Ardi datang. Aku menatapnya lama dari balik jendela. Dulu, setiap kali ia datang, hatiku berdebar bahagia. Tapi kini yang kudengar hanyalah suara ketukan jantung yang berlari karena takut. Ia menyalami Yuni lebih dulu sebelum memandangku. Dan ketika tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Sesuatu yang tak pantas antara ipar dan saudara. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Yuni mengambil map berisi surat-surat lama, sementara Ardi membuka laptop, katanya untuk mencocokkan data. Aku memperhatikan tangan mereka, begitu dekat, begitu akrab. Kadang jari mereka bersentuhan, tapi mereka pura-pura tidak sadar. Hatiku remuk perlahan, tapi aku menahan diri. Jani, kamu yakin surat yang kamu temukan itu asli? Tanya Ardi pelan, suaranya datar tapi menusuk. Aku mengangguk. Itu tulisan ayah. Aku yakin. Yuni menimpali cepat. Kalau memang yakin, kenapa kamu sembunyikan beberapa hari sebelum kasih tahu kami? Aku terdiam. Aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya butuh waktu untuk memahami isi surat itu, tapi mataku sudah basah. Mereka berdua menatapku seperti hakim yang sudah menjatuhkan vonis. Aku bangkit, mencoba mengatur napas. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku cuma ingin menjaga apa yang ayah titipkan. Ardi menggeleng pelan. Kadang, niat baik bisa disalahpahami kalau caramu salah. Kata-kata itu terasa seperti cambuk. Ia dulu sering membelaku di depan siapapun, tapi kini setiap kalimatnya menjadi pisau yang menyalipkan namaku. Malam semakin larut. Yuni menyiapkan teh untuk Ardi. Aku memperhatikan mereka dari dapur. Cara Yuni menuang teh, cara Ardi menerima gelas, dan senyum samar di antara mereka. Ada keakraban yang tidak seharusnya. Tiba-tiba aku teringat pesan ayah dalam suratnya. Jangan biarkan harta memisahkan darah daging kalian. Tapi kini aku tahu, bukan hanya harta yang memisahkan kami, melainkan juga cinta yang salah tempat. Beberapa hari setelah itu, gosip mulai beredar di sekitar lingkungan rumah. Katanya Anjani itu bukan anak baik. Surat warisan ayahnya saja mau dia palsukan. Begitu suara-suara itu bergaung di pasar, di warung,
di depan pagar rumah. Aku menunduk setiap kali melewati mereka, pura-pura tidak dengar, tapi hatiku berdarah. Aku tahu dari mana gosip itu berasal. Dari Yuni, dari bisikan halus yang ia tebarkan seperti racun di telinga orang-orang. Dan semakin aku diam, semakin tajam lidah mereka menusukku. Suatu malam, aku memergoki Yuni duduk di ruang tamu dengan seorang pria tak ku kenal. Ia memberikan setumpuk dokumen dan berkata lirih, "Pastikan semuanya seolah-olah Anjani yang urus." Aku menahan napas di balik pintu. Dunia seolah berhenti berputar. Jadi benar, bisikku dalam hati, ia ingin menjebakku. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Di cermin, wajahku tampak asing, perempuan dengan mata sembab dan senyum yang sudah mati. Aku berbisik pada bayangan diriku sendiri. Kadang iblis tak datang dalam bentuk makhluk hitam. Kadang ia datang dengan wajah saudara yang dulu kau peluk setiap malam Natal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk kekuatan, tapi agar Tuhan memberiku alasan untuk tetap bertahan. Rumah peninggalan ayah mulai terasa asing bagiku. Dulu setiap sudutnya menyimpan tawa masa kecil kami, aku, Yuni, dan Arman. Kini yang tersisa hanyalah gema pertengkaran dan tatapan yang menyimpan dendam. Aku berjalan di koridor yang sama, tapi langkahku terasa seperti tamu di rumah sendiri. Pagi itu, aku melihat Yuni di teras belakang. Ia duduk dengan wajah menunduk, memainkan cangkir kopinya yang sudah dingin. Aku berusaha tersenyum, mencoba merajut kembali jembatan yang runtuh di antara kami. "Yun, kita harus bicara baik-baik soal rumah ini. Aku yakin ayah tidak ingin kita seperti ini." Namun, ia tak menjawab. Matanya justru menatap kosong ke halaman. Lalu pelan ia berkata lirih, tapi menusuk. Kalau ayah benar peduli, dia pasti sudah tahu siapa anak yang paling serakah. Kata-katanya membuat napasku tercekat. Tapi sebelum sempat ku jawab, dari balik pintu dapur muncul seseorang yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Suamiku, Rangga. Ia tersenyum tipis pada Yuni, seolah keduanya sudah lama berbicara tanpa sepengetahuanku. Ada sesuatu di antara mereka, aku merasakannya. Tatapan yang terlalu lembut, senyum yang terlalu panjang. Hati seorang istri tahu kapan cinta mulai bocor dari genggaman. Sore harinya, aku sengaja memperhatikan mereka dari jendela ruang tamu. Rangga berdiri terlalu dekat dengan Yuni. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan rahasia. Lalu tawa Yuni pecah, renyah tapi penuh arti. Aku menggigit bibir, menahan perih yang tiba-tiba menyesak. "Tidak mungkin," bisiku, tapi hatiku bergetar, karena aku tahu kemungkinan itu nyata. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai beredar di kampung. Ada yang mengatakan aku telah memalsukan surat warisan ayah, bahwa aku ingin menguasai semuanya sendiri, padahal akulah yang paling berjuang mengurus ayah di masa sakitnya. Siapa yang tega menyebar fitnah itu? Aku baru tahu jawabannya malam itu, ketika seorang tetangga datang berbisik di depan pagar. "Bu Anjani, maaf. Tapi saya dengar sendiri Neng Yuni dan Pak Rangga membicarakan soal surat tanah itu di warung." Langit seperti runtuh di kepalaku. Dua orang yang paling kupercaya, adik kandung dan suami, ternyata bersekongkol menjatuhkanku. Aku tak menangis saat itu. Tidak, air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya hampa yang membungkus seluruh dadaku. Malam terasa panjang dan membeku. Di kamar, aku menatap wajah Rangga yang tertidur pulas di sebelahku. Dari bibirnya, bahkan dalam mimpi pun, seolah masih terukir nama Yuni. Aku ingin membangunkannya, menuntut penjelasan. Tapi aku tak sanggup. Aku hanya menatapnya lama, sebelum berbisik di antara air mata yang akhirnya pecah juga. Kalau cinta bisa dikhianati, maka darah pun bisa berkhianat. Dan entah bagaimana, di balik jendela, bulan seakan menjadi saksi bahwa malam itu bukan hanya kepercayaan yang mati, tapi juga sebagian dari jiwaku sendiri. Kalau kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Diam demi keluarga atau melawan meski harus kehilangan segalanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
karena kadang luka keluarga lebih tajam dari belati. Sejak malam itu, rumah ini tidak lagi tenang. Udara di dalamnya berat seperti kabut yang menelan cahaya. Aku bangun setiap pagi bukan untuk menyambut hari, melainkan untuk menahan diri agar tidak hancur di depan anakku, Dira, cucu kesayangan almarhum ayah yang kini tak lagi punya tempat berpijak di antara perang orang dewasa. Rangga mulai sering pulang larut malam. Kadang ia beralasan lembur, kadang hanya diam, menatapku dengan wajah lelah yang entah sungguh atau pura-pura. Tapi aku tahu, lelahnya bukan karena kerja, melainkan karena berpura-pura setia. Sementara Yuni, adik yang dulu memanggilku kakak cantik dengan tawa riang, kini berjalan di depan mataku dengan dagu terangkat. Tatapannya menusuk seperti duri. Ia sudah tak menutup-nutupi kebersamaannya dengan Rangga. Bahkan beberapa tetangga mulai berbisik setiap kali aku lewat. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding. Foto lama, saat kami masih lengkap. Ayah tersenyum di tengah kami. Tangan beliau memelukku dan Yuni erat. Dulu kami hanya takut kehilangan kasih sayangnya. Kini kami kehilangan segalanya, termasuk kasih di antara darah sendiri. Tiba-tiba Yuni datang membawa map coklat. Suaranya tajam. Kak, aku sudah bicara dengan notaris. Rumah ini bisa dijual kalau semua ahli waris setuju. Jadi, tanda tanganlah. Kita bagi hasilnya. Aku menatapnya lama. Rumah ini bukan sekadar bangunan, Yun. Ini kenangan ayah. Kau mau menjual ingatan hanya karena uang? Ia tertawa kecil getir. Yang mati cuma ayah, Kak. Kita masih hidup dan hidup butuh uang. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Lalu entah dari mana, Rangga muncul dan berdiri di sisi Yuni. Bukan di sisiku. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tak bicara apa-apa, hanya menatapku dengan dingin, seolah aku adalah beban. Jadi kalian sudah bersekongkol? Suaraku bergetar. Bukan bersekongkol, jawab Rangga datar. Kami hanya ingin keadilan. Keadilan? Kata itu terasa ironis keluar dari bibirnya. Di mataku, mereka berdua terlihat seperti bayangan gelap yang memakan cinta dan darahku sendiri. Aku berlari masuk kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu menangis tanpa suara. Dunia luar mungkin tak mendengar, tapi dinding kamar itu menyaksikan betapa aku hampir hancur. Dira masuk perlahan, menggenggam bonekanya yang lusuh. Mama jangan sedih, katanya polos. Nenek di surga pasti marah kalau mama nangis terus. Aku memeluknya erat. Mama kuat, nak. Mama janji. Tapi dalam hatiku, janji itu retak. Karena bahkan langit pun terasa berpihak pada mereka yang berdusta. Malamnya, aku mendengar langkah kaki dari ruang tengah. Samar-samar terdengar tawa pelan Yuni dan Rangga. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus dinding. Seperti bisikan dosa yang tak bisa dihapus. Aku berdoa dalam diam, memohon agar Tuhan memberiku kekuatan. Sebab jika aku bicara, mungkin dunia akan melihatku sebagai wanita gila. Tapi jika aku diam, mereka akan terus menginjak harga diriku sampai habis. Sudah seminggu sejak malam itu, tapi rasa sesak di dada belum juga reda. Setiap kali aku menatap wajah Rangga, yang dulu meneduhkan kini hanya menyisakan bayangan dingin. Aku tak lagi mengenali caranya memanggil namaku, tak lagi percaya pada sentuhan tangannya. Bahkan napas kami di bawah satu atap kini terasa berasal dari dunia yang berbeda. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi meja makan yang dulu menjadi tempat tawa keluarga kini hanya sunyi dan menegangkan. Yuni datang tanpa mengetuk, duduk di kursi yang biasa ayah duduki. Tanpa permisi, ia menuang teh ke gelas Rangga, sesuatu yang dulu hanya kulakukan. Mataku perih menahan air mata. Dira duduk di sebelahku, tak mengerti apa-apa. Ia hanya memandangi mereka dengan bingung, lalu berbisik pelan, "Mama, kenapa Tante Yuni makan di sini terus? Rumahnya kan di sebelah." Pertanyaan polos itu menusuk hatiku lebih dalam dari pisau. Aku tak mampu menjawab, hanya membelai kepala anakku perlahan. Tapi Rangga menatapku dengan tajam, seolah pertanyaan kecil itu adalah penghinaan besar.
Ajari anakmu sopan, Jan. Katanya dingin anakku. Bukan anak kami. Kalimat itu saja sudah cukup membuat jantungku seperti diremas. Aku ingin marah, tapi di depan Dira aku memilih diam. Karena anak kecil tak seharusnya tumbuh dalam suasana penuh benci. Setelah mereka pergi, aku duduk di beranda sendirian. Angin membawa aroma tanah basah, seolah hujan baru saja menyinggahi bumi. Aku menatap halaman yang dulu jadi tempat kami menanam kenangan. Di bawah pohon jambu, ayah pernah berpesan, "Kalau nanti ayah sudah nggak ada, kalian jangan saling menjauh, ya." Nak, rumah ini rumah hati kalian. Kini aku sadar, rumah hati itu sudah retak, dan serpihannya melukai semua yang tersisa. Sore harinya, seorang tetangga bernama Bu Ratna datang tergesa-gesa. "Anjani, kamu tahu enggak? Ada kabar kalau kamu bakal diusir dari rumah ini. Katanya surat tanah sudah dialihkan atas nama Yuni." Aku nggak percaya, tapi orang-orang kampung mulai ngomongin. Aku tercekat. Tidak mungkin. Belum ada keputusan waris dari notaris. Bu Ratna menatapku iba. "Kau harus hati-hati, nak. Dunia bisa kejam kalau yang bersekongkol itu darah sendiri." Kata-kata itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap berkas-berkas lama milik ayah, mencari sesuatu, apapun yang bisa menyelamatkan kehormatanku. Tapi yang kutemukan hanyalah foto lama Yuni bersama Rangga di pesta keluarga. Mereka tersenyum bahagia, sementara aku yang memotret. Aku yang tak tahu bahwa senyum itu adalah awal pengkhianatan. Malam itu, aku duduk di teras, memandangi langit tanpa bintang. Aku merasa kecil, hampa, dan sendirian. Tapi di dalam kehancuran itu, ada bara kecil yang mulai menyala di hatiku, bara yang bernama keadilan. Mungkin aku terlalu lama diam. Mungkin aku terlalu takut kehilangan nama baik keluarga. Tapi malam itu aku sadar, diamku telah membuat mereka berani menginjak harga diriku. Aku menatap foto ayah yang kusimpan di dada, berbisik pelan, "Ayah, jika darah yang sama bisa mengkhianati, maka aku akan melawan. Bukan untuk harta, tapi untuk martabat yang mereka injak." Pagi itu, suara langkah kaki terdengar tergesa di depan rumah. Ketukan pintu yang keras membangunkanku dari tidur gelisah. Aku membuka pintu dengan wajah sembab. Di luar berdiri dua pria berpakaian rapi, membawa map tebal dan senyum basa-basi yang terasa seperti pisau berselimut kain sutra. "Selamat pagi, Bu Anjani. Kami dari kantor notaris. Kami diminta oleh pihak keluarga untuk meninjau surat tanah dan dokumen warisan," ucap salah satu dari mereka. Aku bingung. "Pihak keluarga? Siapa yang meminta?" Sebelum mereka sempat menjawab, dari arah belakang muncul Yuni dengan wajah tenang tapi penuh kemenangan. Di tangannya ia membawa tumpukan kertas. "Aku yang memintanya, Kak. Ini demi kebaikan kita semua." "Kebaikan?" Kata itu kini terasa seperti racun di telingaku. "Apa maksudmu, Yun?" Tanyaku, mencoba menahan amarah. Ia tersenyum samar. "Aku hanya ingin memastikan semua berkas sesuai hukum. Jangan sampai ada pemalsuan tanda tangan seperti rumor yang beredar." Aku terdiam. "Itu fitnah." Aku tahu, ia sengaja memainkan narasi itu di depan pihak luar agar aku terlihat bersalah. Rangga pun muncul tak lama kemudian, berdiri di samping Yuni dengan sikap acuh, seolah ia tak lagi menjadi suamiku, melainkan sekutu adikku. Salah satu petugas membuka map dan memperlihatkan salinan dokumen yang mengejutkanku. Surat tanah atas nama ayah sudah memiliki tanda tangan digital baru yang bukan milikku. Namun di situ tertulis jelas, pihak pewaris sepakat menjual properti keluarga demi pembagian aset yang adil. Tanganku bergetar. Ini tidak benar. Aku tidak pernah menandatangani apapun. Yuni menatapku sinis. "Tapi tanda tanganmu ada di situ, Kak. Mungkin kamu lupa." Dunia seolah berguncang. Aku ingin menjerit tapi suaraku tercekat. Para saksi dari pihak notaris mencatat sesuatu di buku mereka, dingin, tanpa emosi. Dalam sekejap, aku merasa seperti terdakwa di rumah sendiri. Setelah mereka pergi, aku menatap Rangga dan Yuni yang masih berdiri di depan pintu. "Kenapa kalian lakukan ini padaku?" Tanyaku parau.
Rangga menjawab tanpa menatapku. Kau terlalu keras kepala, Jan. Kami hanya menyelamatkan apa yang seharusnya dibagi. Yuni menimpali. Kau pikir dunia akan simpati padamu? Mereka semua sudah tahu siapa yang serakah. Aku tersenyum pahit. Bukan aku yang serakah, Yun. Kau yang buta oleh ketamakan. Ia melangkah mendekat, menatapku tajam. Buta atau tidak, yang jelas. Mulai hari ini, nama keluarga kita akan berubah di mata orang. Kau bisa menyalahkanku sepuasnya, Kak. Tapi jangan menangis kalau dunia nanti ikut menghina. Sore itu, berita mulai menyebar. Orang-orang di kampung berbisik di belakangku. Katanya aku memalsukan surat. Katanya aku merebut hak adikku. Di pasar, aku melihat tatapan Iba bercampur sinis. Kasihan ya Anjani. Cantik tapi tamak. Bisik seseorang yang tak tahu apa-apa. Aku berjalan cepat. Menunduk. Tapi setiap langkah seperti dihujani batu dari lidah manusia. Malamnya, aku menangis di pelukan Dira yang tak mengerti apa-apa. Mama kenapa, Ma? Tanyanya polos. Aku membelai rambutnya, menjawab dengan senyum yang nyaris tak tersisa. Enggak apa-apa, Nak. Kadang orang baik juga bisa dijebak supaya tampak jahat. Aku menatap ke cermin. Wajahku pucat, mataku kosong. Tapi jauh di dalam sana, ada sesuatu yang mulai bangkit. Aku sadar mereka tak hanya ingin harta. Mereka ingin menjatuhkan martabatku agar aku terlihat hina di mata dunia. Namun aku bersumpah, selagi napas ini masih ada, aku akan buktikan siapa yang benar dan siapa yang menipu dalam nama keluarga. Hari-hari berikutnya terasa seperti hukuman tanpa akhir. Setiap langkahku di jalan desa kini diiringi bisik-bisik yang menusuk lebih dalam daripada belati. Mereka tak perlu berteriak untuk membuatku remuk. Cukup dengan tatapan yang menilai, senyum sinis yang bersembunyi di balik sapaan pura-pura ramah. Katanya, Anjani itu memalsukan surat tanah. Ah, pantas suaminya lebih dekat sama adiknya. Siapa yang tahan sama perempuan penuh tipu daya? Aku mendengar semuanya, bahkan saat pura-pura tuli. Rasanya seperti berjalan di tengah badai gosip yang tak bisa kuelak. Lidah-lidah itu seperti api yang membakar namaku di setiap sudut kampung. Dira pulang sekolah menangis hari itu. Mama, suaranya tersendat. Teman-teman bilang Mama maling rumah sendiri. Aku terdiam, tak sanggup menatap matanya. Air mataku jatuh tanpa izin. Maafkan mereka, Nak. Mereka hanya tahu cerita, bukan kebenaran. Tapi bagaimana menjelaskan kebenaran jika kebohongan sudah lebih dulu dipuja? Sore itu, aku duduk di depan rumah, memandangi jalanan berdebu. Langit murung, seperti ikut merasakan beratnya hidupku. Lalu datanglah seorang tamu yang tak kusangka, Bu Ratna, tetangga tua yang sejak dulu baik padaku. Ia menatapku iba, tapi kata-katanya menambah luka di dada. Anjani, tadi aku dengar Yuni sama suamimu di balai desa. Mereka lapor ke perangkat kampung kalau kau sudah menyelewengkan hak waris. Katanya, mereka punya bukti tanda tanganmu. Aku menatapnya lemah. Bukti palsu, jawabku lirih. Tentu aku percaya padamu, ucap Bu Ratna. Tapi yang lain belum tentu. Dunia ini, Nak, lebih cepat percaya pada cerita yang menghibur daripada kebenaran yang menyakitkan. Setelah ia pergi, aku duduk lama di lantai ruang tamu. Di dinding masih tergantung foto ayah, tersenyum dengan mata penuh kasih. Ayah, bisikku. Kalau ayah masih hidup, pasti ayah kecewa lihat anak-anaknya seperti ini. Malam menjelang, dan ketenangan tidak datang. Rangga pulang larut, wangi parfum asing menempel di bajunya. Aku menatapnya dari ujung pintu, menahan amarah yang sudah hampir pecah. Kenapa kau biarkan semua orang menghina aku? Tanyaku perlahan. Ia menatapku datar, seolah aku sekadar gangguan. Karena mereka hanya mengulang apa yang mereka dengar. Kalau kau ingin berhenti dihina, buktikan saja kau tidak bersalah. Aku tersenyum getir. Bagaimana aku bisa membuktikan kalau dua orang yang paling kupercaya justru yang memalsukan segalanya? Ia tidak menjawab, hanya berlalu ke kamar tanpa menoleh. Dan malam itu, aku menangis bukan karena sakit hati lagi,
tapi karena kehilangan rasa takut. Air mataku jatuh bukan untuk kelemahan, tapi untuk kekuatan yang mulai terlahir dari kehancuran. Aku tahu, mereka ingin menjebakku, membuatku terlihat hina di mata dunia. Tapi mereka lupa. Orang yang diinjak terlalu lama akan belajar berdiri dengan luka sebagai sayapnya. Aku menatap Dira yang tertidur lelap di pelukanku. Mama janji nak, bisiku. Kita akan bertahan. Dan ketika waktu tiba, semua kebohongan itu akan runtuh di bawah cahaya kebenaran. Di luar, suara angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan. Mungkin Tuhan sedang membersihkan sesuatu malam itu, bukan bumi, tapi hatiku. Kalau kamu dihinakan padahal tak bersalah, apa kamu akan tetap diam seperti aku? Atau mulai melawan meski sendirian? Tulis di kolom komentar, karena mungkin kekuatan sejati lahir justru dari kehinaan yang kita telan dalam diam. Hujan turun sejak subuh, deras dan panjang, seolah langit ingin ikut menangis bersamaku. Tapi aku tidak lagi menitikkan air mata. Mungkin karena sudah terlalu banyak yang tumpah. Sampai kini yang tersisa hanya keheningan yang keras kepala. Rumah peninggalan ayah kini seperti kuburan hidup. Dindingnya dingin, atapnya bocor, dan setiap bayangan di dalamnya menyimpan kenangan yang membuat dada sesak. Yuni dan Rangga kini tak lagi bersembunyi dalam persekongkolan. Mereka terang-terangan menyingkirkanku. Pagi itu, 2 orang perangkat desa datang membawa surat panggilan. Bu Anjani, kata mereka dengan sopan tapi canggung, besok pagi ibu diminta hadir di balai desa. Ada pembahasan soal status rumah warisan. Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Dalam hati aku tahu, ini bukan sekadar urusan tanah. Ini tentang harga diriku yang akan mereka sikat di depan orang banyak. Setelah mereka pergi, aku duduk di kursi rotan tua peninggalan ibu. Kursi itu dulu tempat ayah membaca koran sambil menasihatiku dan Yuni. Aku masih ingat kata-katanya. Kalau dunia mulai memukulmu, jangan langsung membalas. Bertahanlah dulu, karena yang bertahanlah yang bisa memilih waktu untuk menyerang. Kini, kata-kata itu bergema di kepalaku. Mungkin, sudah waktunya aku berhenti diam. Sore harinya, aku pergi ke kamar ayah. Di laci meja, tersimpan semua dokumen lama, akta kelahiran, sertifikat rumah, surat wasiat yang belum pernah terbuka. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan ayah yang kukenal membuat jantungku berdebar. Untuk ketiga anakku, Anjani, Yuni, dan Arman. Rumah ini bukan untuk dijual, melainkan dijaga. Jika salah satu di antara kalian memecah kasih karena harta, maka seluruh bagian akan jatuh pada anak yang menjaga amanah ini. Aku menutup surat itu dengan air mata mengalir di pipi. Tuhan, ayah seperti sudah tahu ini akan terjadi. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di ruang tamu, menatap nyala api yang bergoyang di antara kegelapan. Ayah, restui aku, bisiku. Aku tak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin kebenaran kembali berdiri di tempatnya. Besoknya, balai desa penuh. Warga berdatangan, penasaran dengan gosip yang selama ini mereka kunyah dengan rakus. Yuni tampil anggun, dengan wajah dibuat-buat sedih. Rangga berdiri di sampingnya, seolah menjadi pahlawan bagi keluarga yang ia hancurkan. Ketua desa membuka rapat. Baik, sesuai laporan, hari ini kita membahas rumah warisan almarhum Pak Rashid. Ada dugaan pemalsuan tanda tangan. Semua mata mengarah padaku. Aku berdiri menatap mereka satu persatu. Sebelum kalian menilai, aku ingin menunjukkan sesuatu, kataku. Dengan tangan bergetar, aku menyerahkan surat asli tulisan tangan ayah kepada ketua desa. Saat surat itu dibaca keras-keras di depan semua orang, wajah Yuni memucat. Rangga menunduk, menggenggam tangan Yuni erat, tapi tangannya sendiri bergetar. Ayahmu sudah menulis wasiat, Anjani, ucap ketua desa lirih. Rumah ini seharusnya tidak boleh dijual. Dan hak waris jatuh pada yang menjaga amanah, bukan yang memperjualnya. Suasana hening.
Hanya desis hujan di luar yang terdengar. Aku menatap Yuni, mataku basah tapi tegas. Kau jebak aku, Yun. Kau jatuhkan nama keluarga sendiri. Tapi satu hal yang tak bisa kau hancurkan adalah kebenaran. Yuni berusaha bicara, tapi suaranya parau. Kak, aku cuman apa? Potongku lembut tapi tajam. Cuma ingin jadi kaya? Cuman ingin mengambil yang bukan milikmu? Kau sudah lupa arti darah yang sama? Rangga menatapku sekilas, tapi tak berani bicara. Dan di mata semua orang yang dulu menghina, aku melihat sesuatu yang berubah, rasa malu. Hari itu, aku tidak menang dalam harta, tapi aku mulai menang dalam hati. Karena luka yang dulu menenggelamkanku, kini menjadi senjata untuk berdiri tegak. Kalau kamu pernah dijatuhkan oleh orang yang kamu cintai, apa kamu akan membiarkan luka itu membunuhmu? Atau menjadikannya kekuatan untuk bangkit? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena kadang kehancuran adalah jalan menuju kebangkitan. Rumah itu dulu adalah tempatku berlari mencari pelukan ayah setiap kali dunia terasa kejam. Tapi kini, rumah yang sama menjadi saksi setiap luka yang ditorehkan darah dagingku sendiri. Dinding yang dulu penuh tawa kini hanya memantulkan gema pertengkaran dan bisikan kebencian. Aku berdiri di depan gerbang yang berkarat itu, menatap halaman yang dipenuhi rumput liar, seperti hatiku yang perlahan ditumbuhi duri-duri dendam. Pagi itu, aku datang bersama Dimas, membawa beberapa dokumen peninggalan ayah yang baru kutemukan di lemari tua. Surat-surat itu membuktikan bahwa rumah ini memang diwariskan kepada kami bertiga tanpa keberpihakan. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, Yuni sudah datang dengan wajah tegang dan mata yang menyala seperti bara. Masih belum puas kau, Mbak. Suaranya tajam, menusuk ke ulu hati. Sudah kau rebut perhatian ayah seumur hidup, sekarang kau mau rebut rumah ini juga? Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang mendesak di pelupuk. Yuni, aku hanya ingin kita membagi dengan adil. Ini rumah kita bersama. Tapi Yuni tertawa getir. Kau pikir aku bodoh? Semua orang tahu, kau yang paling serakah. Kata serakah itu menghantam dadaku seperti batu besar. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak kalau aku hanya berusaha menjaga peninggalan ayah. Tapi sebelum suaraku sempat keluar, suamiku sendiri, Dimas, malah menimpali dengan nada dingin. Sudahlah nih, kau terlalu banyak bicara. Lagi pula surat yang kau tunjukkan bisa saja palsu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap Dimas, lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku dari segala luka, kini berdiri di sisi Yuni. Dalam sekejap, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku berbalik, meninggalkan halaman itu tanpa kata. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolak keberadaanku. Dari balik bahu, ku dengar Yuni menertawakan kepergianku bersama Dimas. Tawa yang dulu hangat kini berubah menjadi cambuk yang melukai harga diriku. Di ujung jalan, aku menatap langit yang mulai memerah senja. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan kenangan masa kecil. Aku teringat bagaimana dulu kami bertiga berlari di halaman ini, mengejar capung sambil tertawa. Kini tawa itu telah mati, digantikan bisikan dendam yang terus menggema di kepalaku. Malamnya, aku duduk di kamar kecil kontrakan yang kini kutempati bersama putriku Rara. Ia memelukku erat sambil berbisik, "Mama jangan sedih ya. Nanti Rara kerja, beli rumah lagi." Kalimat polos itu membuat dadaku sesak. Di antara reruntuhan harga diri dan kehancuran keluarga, hanya anak kecil itulah yang menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hidupku. Aku menatap wajah mungilnya, lalu menulis di buku harian yang sudah mulai usang. Rumah bisa direbut, tapi hati yang tulus tak akan bisa mereka miliki. Namun dalam hati kecilku, aku tahu, badai belum berakhir. Aku mencium aroma busuk dari rencana yang lebih kejam. Mereka belum puas menjatuhkanku, dan kali ini, yang mereka incar bukan sekadar harta, tapi kehormatan keluarga yang tersisa. Pagi itu langit tampak mendung, seolah Tuhan sendiri ikut murung melihat carut-marut hidupku.
Aku terbangun bukan karena sinar matahari, melainkan suara ketukan pintu keras yang menggema seperti palu penghukuman. Begitu ku buka, 2 orang aparat desa berdiri di depan kontrakanku, membawa map coklat dan tatapan curiga. Bu Anjani, kami mendapat laporan ada pemalsuan surat warisan. Kami perlu ibu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Aku tertegun. Lututku seakan kehilangan daya. Pemalsuan? Surat warisan? Tidak mungkin. Suaraku nyaris hilang tertelan udara. Mereka hanya menatap datar, lalu memperlihatkan beberapa berkas fotokopi. Surat yang mirip dengan milik ayah, tapi ada tanda tangan yang tak kukenali. Aku tahu, itu bukan tanganku. Tapi siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau bukan mereka yang ingin menjatuhkanku? Dan benar saja, saat aku tiba di kantor desa, Yuni sudah menungguku di sana. Wajahnya tampak sendu, namun senyum tipisnya menusuk seperti sembilu. Mbak Anjani, aku turut prihatin. Tapi buktinya sudah jelas. Katanya pelan, dengan nada pura-pura prihatin. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang sudah diambang tumpah. Jadi ini rencanamu, Yuni? Kau ingin menjatuhkanku di depan semua orang? Tanyaku bergetar. Ia hanya mengangkat bahu. Aku cuma ingin keadilan, Mbak. Kalau memang Mbak bersih, buktikan. Kata-kata itu menggantung di udara, menampar harga diriku. Orang-orang di kantor mulai berbisik. Ada yang menatap iba, ada pula yang menatap sinis, seolah aku wanita tamak yang rela memalsukan warisan demi harta. Sampai berita itu menyebar ke kampung. Dalam waktu sehari, nama Anjani menjadi bahan gunjingan. Mereka menyebutku serakah, pembohong, bahkan pendosa yang mengkhianati darah ayah sendiri. Sore harinya, aku pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah kontrakan, seorang tetangga menatapku iba. Sabar ya, Bu. Kadang keluarga sendiri yang menusuk paling dalam. Aku hanya tersenyum pahit. Bibirku bisa tersenyum, tapi hatiku sudah retak 1000 bagian. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Rara yang tertidur lelap. Dalam diam, aku bertanya pada langit, apakah benar darah bisa berubah menjadi racun hanya karena harta? Tiba-tiba ponselku berdering, pesan dari nomor tak dikenal. Isinya satu foto, aku dan Dimas di depan rumah ayah, dengan caption, perempuan munafik, bersekongkol dengan suaminya sendiri. Aku gemetar. Siapa yang mengambil foto itu? Siapa yang menyebarkannya? Lalu pesan berikutnya datang. Besok pagi media akan tahu semua. Kau akan kehilangan segalanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku sadar kini, ini bukan sekadar soal harta. Ini tentang kehancuran nama baik keluarga. Tentang martabat yang sengaja dijatuhkan oleh tangan-tangan yang dulu kugenggam penuh kasih. Kupeluk Rara erat, seolah ingin melindunginya dari dunia yang semakin kejam. Maafkan Mama, nak. Mama terlalu percaya pada orang yang salah, bisikku di antara tangis. Dalam keheningan malam, aku menulis satu kalimat di buku harian. Bila kejujuran tak lagi dipercaya, mungkin kebohonganlah yang sedang berkuasa. Dan di lubuk hatiku, tumbuh api kecil. Api yang tak lagi hanya perih, tapi tekad. Jika mereka ingin menjatuhkanku, maka aku akan berdiri. Aku akan buktikan. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dimatikan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap langkahku diiringi bisikan dan pandangan curiga dari orang-orang. Bahkan warung tempatku biasa membeli beras kini terasa asing. Kasihan ya, ku dengar seseorang berbisik dari balik punggung. Dulu tampak baik, ternyata tega memalsukan surat warisan. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi dadaku panas, seperti ada ribuan jarum menembus kulitku satu persatu. Aku mencoba kuat demi Rara, tapi setiap malam, saat dia terlelap, aku justru hancur sendirian. Kupandangi bayanganku di cermin, wajah pucat, mata sembab, rambut kusut. Seolah wanita di cermin itu bukan aku lagi. Aku ingin berterik, tapi hanya bisu yang keluar. Di mataku sendiri, aku seperti cermin yang retak. Masih memantulkan cahaya, tapi sudah tak utuh. Suatu sore, aku mendapat kabar dari kantor tempatku bekerja. Surat pemanggilan. Aku tahu arah ceritanya.
Berita tentangku telah sampai ke sana. Manajer memanggilku dengan ekspresi kaku. Bu Anjani, maaf. Kami tidak bisa mempertahankan Anda di posisi ini, mengingat reputasi perusahaan. Kata reputasi terasa seperti belati yang menusuk dada. Aku ingin menjelaskan bahwa semua tuduhan itu palsu, tapi lidahku keluh. Mereka tak butuh kebenaran. Mereka hanya takut citra buruk. Aku berjalan keluar dari gedung dengan langkah goyah. Dunia yang dulu terasa luas kini menjadi sempit, penuh tembok tinggi yang menjerat napasku. Hujan turun tiba-tiba. Akibat tidak keborling. Aku biarkan tubuhku basah, seolah air langit bisa mencuci semua aib yang dituduhkan padaku. Tapi kenyataan tak bisa dibersihkan dengan air mata. Sore itu, saat aku tiba di kontrakan, Dimas sudah menungguku. Mereka benar, katanya tanpa menatap. Kau sudah membuatku malu. Kau sudah membuat semua orang memandangku rendah. Aku menatapnya dengan luka yang tak bisa diucapkan. Dimas, kau tahu aku tidak melakukannya. Kenapa engkau ikut percaya? Ia mendengos. Karena semua bukti mengarah padamu. Dan Yuni sudah bilang, kau memalsukan tanda tangan ayah demi ambisi pribadi. Aku menatapnya dengan getir. Jadi sekarang kau lebih percaya pada adikku daripada pada istrimu sendiri? Ia diam, lalu berkata pelan, aku hanya percaya pada kenyataan. Lalu ia pergi, meninggalkan aku dan Rara yang menangis tanpa suara di ambang pintu. Malam itu, aku membuka kembali map warisan peninggalan ayah. Kertas itu kini terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Aku teringat sesuatu, tulisan tangan ayah di pojok bawah. Hanya satu yang berhak menjaga rumah ini, dia yang paling memahami arti kehilangan. Hatiku bergetar. Kata-kata itu seperti petunjuk. Atau mungkin pesan terakhir. Di luar petir menyambar. Cahayanya memantulkan bayangan wajahku di cermin. Wajah wanita yang dulu lembut, kini menyala dengan luka dan tekad. Aku sadar, selama ini aku hanya diam ketika difitnah. Tapi mulai malam ini, aku tidak akan tinggal diam lagi. Karena kadang, untuk menegakkan kebenaran, kita harus menjadi api di tengah gelap. Dan bila mereka ingin melihat aku jatuh, maka mereka harus tahu. Aku akan jatuh sambil menggenggam bukti kebenaran di tangan. Pernahkah kamu dijatuhkan oleh fitnah sampai semua orang menjauh darimu? Kalau kamu jadi Anjani, apa yang akan kamu lakukan? Diam dan pasrah, atau melawan dengan bukti? Malam itu angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk ingatan. Di tengah keputusasaan, aku memutuskan kembali ke rumah lama. Rumah peninggalan ayah yang kini diklaim Yuni sebagai miliknya. Aku datang bukan untuk merebut, tapi untuk mencari sesuatu yang entah apa. Hati kecilku menuntunku ke sana, seperti ada rahasia yang menunggu di balik sunyi. Rumah itu kini berbeda, catnya mengelupas, pagar berkarat, tapi lampu di teras tetap menyala. Aku menatapnya lama. Setiap batu bata di sana menyimpan kenangan, tawa, pelukan, juga luka. Dengan langkah hati-hati, aku masuk dari pintu samping yang sedikit terbuka. Rumah itu hening, hanya suara tik-tik hujan dari genteng bocor. Langkahku membawaku ke kamar ayah. Udara di sana lembab, tapi aroma kayu dan kapur barus masih sama seperti dulu. Di sudut kamar, aku melihat lemari tua, tempat ayah biasa menyimpan dokumen penting, tapi lemari itu kosong. Namun saat aku berjongkok, mataku menangkap sesuatu. Papan lantai yang sedikit terangkat. Aku menyingkirkan debu dan membuka papan itu dengan tangan gemetar. Di bawahnya, terselip sebuah amplop lusuh berwarna kecoklatan. Di atasnya tertulis, "Untuk anak-anakku, bila kelak kalian saling melupakan kasih." Tanganku bergetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan ayah tampak lemah tapi tegas. Harta bukanlah ukuran kasih, nak. Aku menulis surat ini karena aku tahu, kelak harta akan menjadi ujian bagi kalian. Rumah ini bukan milik siapapun. Ia hanya titipan bagi yang masih mengingat nilai keluarga. Bila suatu hari salah satu dari kalian terjerat dalam pertengkaran, bacalah surat ini dan temukan kebenaran di balik namamu sendiri.
Aku membaca kalimat itu berulang kali, tapi tidak mengerti maksudnya. Sampai aku menemukan satu kertas kecil di bawahnya, sebuah akta lama dengan nama ibu kandung kami. Tapi ada yang mengejutkan. Di bawah nama Yuni, tertulis anak tiri dari pernikahan kedua. Aku membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Jadi selama ini, Yuni bukan anak kandung ayah. Aku menutup mulut menahan isak. Semua kebencian Yuni, rasa iri yang tak beralasan, mungkin tumbuh dari luka yang selama ini ia pendam. Ia hidup di bawah bayangan kasih yang tak pernah sepenuhnya ia miliki. Namun kebenaran ini juga berarti sesuatu yang besar. Semua hak waris atas rumah itu tidak sah atas namanya. Aku terduduk di lantai, menggenggam surat itu erat. Antara iba dan perih bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau menangis karena kasihan pada adikku sendiri. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara langkah terdengar dari ruang depan. Seseorang masuk. "Anjani?" Suara itu, suara Yuni. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Kok ngapain di sini?" Aku menatapnya dengan mata yang masih basah. "Aku menemukan surat ayah," jawabku pelan. "Dan sekarang aku tahu semuanya, Yun." Tatapan Yuni berubah, dari bingung menjadi panik. Ia mendekat, mencoba merebut surat di tanganku. Kami sempat berebut, hingga kertas itu terjatuh ke lantai. "Jangan kau buka aib keluarga ini," teriaknya. Aku menatapnya tajam. "Kau sudah menjebakku dengan fitnah, menuduhku palsu, menjatuhkan nama baikku. Sekarang siapa yang sebenarnya hidup dalam kebohongan?" Air mata jatuh di pipinya. "Aku hanya ingin diakui, Mbak. Aku cuma ingin dicintai ayah seperti kamu." Kalimat itu memecah hatiku. Malam itu kami berdua menangis di lantai kamar yang dingin. Dua perempuan yang sama-sama terluka, tapi saling melukai demi membela sesuatu yang seharusnya tak perlu diperebutkan. Kasih. Namun di balik tangisan itu, aku tahu segalanya belum selesai. Karena keesokan harinya, rahasia ini akan mengguncang semua yang tersisa dari keluarga kami. Pagi itu udara begitu berat. Kabut menutupi halaman rumah peninggalan ayah, seolah alam sendiri enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Aku berdiri di depan meja ruang tamu, di mana surat ayah terbuka di hadapan kami. Kertas tua yang kini menjadi saksi pecahnya rahasia yang selama ini terkubur. Yuni duduk di hadapanku, matanya merah dan bengkak. "Jadi, selama ini aku bukan anak kandung ayah?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan angin. Aku menatapnya lama. Aku ingin memeluknya. Tapi ada jarak tak kasat mata yang memisahkan kami. "Yun, ayah tak pernah membeda-bedakan kita. Baginya, kau tetap anaknya." Namun Yuni menunduk, bibirnya bergetar. "Tapi dunia akan membedakan, Mbak. Dunia akan bilang aku bukan siapa-siapa." Aku terdiam. Tak ada jawaban yang bisa menenangkan luka sejenis itu. Luka yang tumbuh dari rasa tak diakui. Dari cinta yang terasa setengah. Dulu aku tak pernah tahu betapa dalam jurang yang memisahkan kasih kami. Aku hanya tahu Yuni selalu menatapku dengan iri setiap kali ayah menepuk bahuku. Setiap kali ia memuji keberhasilanku di sekolah. Kini aku paham, di balik pandangan itu, ada gadis kecil yang haus kasih, tapi tak pernah cukup mendapatkannya. Namun, luka masa lalu tidak bisa menjadi alasan untuk menghancurkan masa kini. Aku menghela napas panjang dan berkata lirih, "Yun, semua fitnah tentangku, semua tuduhan yang kau sebarkan, apa itu karena ini?" Ia menatapku dengan mata yang basah. "Aku marah, Mbak. Aku marah karena sejak kecil kau punya segalanya. Kasih, perhatian, dan sekarang rumah ini. Aku hanya ingin sekali saja merasa lebih dari dirimu." Kata-katanya seperti racun yang manis, menyakitkan tapi membuatku mengerti. Aku menggenggam tangannya. "Kalau kau mau, rumah ini bisa jadi milikmu. Tapi jangan hancurkan nama ayah demi ambisi yang lahir dari sakit hatimu." Ia menatapku lama, lalu menarik tangannya perlahan. "Terlambat, Mbak. Dimas sudah menyiapkan segalanya." Aku terkejut. "Apa maksudmu?" Yuni menatap ke arah jendela, seolah menghindari tatapanku. "Besok semua surat sudah akan diserahkan ke notaris.
Rumah ini akan dijual atas nama Dimas. Aku hanya mengikutinya. Dadaku sesak. Nafasku tercekat. Jadi ini bukan hanya tentang warisan. Ini tentang pengkhianatan yang lengkap. Suami dan adikku sendiri bersekongkol menjual warisan keluarga demi uang. Aku menatapnya dengan mata yang kini tak lagi basah, tapi menyala dengan amarah yang tertahan. Kalau itu yang kau pilih, Yuni, maka mulai hari ini. Aku bukan lagi lawanmu sebagai kakak. Aku lawanmu sebagai perempuan yang tak akan diam dirampas hak dan martabatnya. Ia tertegun. Untuk sesaat aku melihat ada rasa bersalah di matanya. Tapi ia memilih diam. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan dada bergetar, tapi langkahku mantap. Angin pagi menyapu rambutku, membawa aroma debu dan kenangan masa kecil yang kini berubah menjadi abu. Dalam perjalanan pulang, aku membuka jendela mobil angkutan yang kutumpangi. Angin menampar wajahku, tapi aku tak menutupnya. Aku ingin mengingat rasa ini, rasa kehilangan yang paling dalam, agar kelak aku tak lagi rapuh. Malam nanti, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari bukti, membalikkan keadaan. Karena kali ini aku tidak akan menangis, aku akan berdiri. Di langit yang mulai memerah senja, aku melihat bayangan ayah dalam benakku. Senyumnya lembut, matanya teduh seperti dulu. Dan aku tahu, di balik dunia yang kini kejam padaku, masih ada doa yang tak berhenti menjaga. Doa seorang ayah untuk anak perempuannya yang berjuang sendirian. Jika kamu tahu saudaramu ternyata bukan darah kandungmu, apa kamu tetap akan memaafkan semua kesalahannya? Atau justru memilih menjauh demi menjaga dirimu sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hari itu aku benar-benar tahu rasanya menjadi perempuan yang dijatuhkan di depan dunia. Pagi yang seharusnya damai berubah menjadi mimpi buruk ketika seseorang mengirimi aku tautan video di media sosial. Dalam video itu, aku, Anjani, digambarkan sebagai wanita licik yang memalsukan warisan, memfitnah adik sendiri, dan bahkan dituduh berselingkuh dengan seorang pejabat desa demi menguasai tanah peninggalan ayah. Wajahku memenuhi layar, diambil dari rekaman lama saat aku berdebat di kantor desa. Tapi suara dalam video itu telah dimanipulasi. Kata-kataku dipelintir menjadi pengakuan palsu. Ya, aku memang ubah surat itu. Begitu suaraku terdengar di video. Padahal aku tak pernah mengucapkannya. Dalam waktu beberapa jam, komentar bermunculan, ribuan orang menonton. Astagfirullah, tega banget perempuan begini. Pantas saja adiknya nggak suka, ternyata licik. Apa nggak malu punya anak tapi kelakuan kayak gitu? Aku membaca komentar itu satu persatu. Dan setiap kalimat seperti pisau yang menggores kulitku. Dunia maya menjadi pengadilan tanpa hakim. Dan aku sudah dinyatakan bersalah bahkan sebelum sempat membela diri. Rara yang masih kecil menatapku dengan bingung. Mama kenapa trending? Tanyanya polos. Aku memeluknya erat. Mencoba menahan air mata. Tidak apa-apa sayang, nanti mama jelaskan. Tapi suaraku bergetar, karena di dalam hati aku tahu, luka ini akan lama sembuhnya. Sore itu, aku menerima pesan dari nomor Dimas. Isinya singkat, maaf, tapi ini sudah keputusan bersama. Rumah sudah dijual. Aku hanya ingin hidup tenang tanpa drama masa lalu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rumah itu satu-satunya kenangan ayah, telah dijual tanpa persetujuanku. Aku menggenggam ponsel itu erat. Darahku mendidih. Dunia di sekelilingku memudar. Yang tersisa hanya satu hal, tekad untuk melawan. Aku menatap cermin di depan kamar. Wajahku tampak letih, tapi di mata itu kini ada sesuatu yang berbeda. Api kecil. Cukup sudah, gumamku pada bayangan sendiri. Kalian boleh menghancurkan nama baikku, tapi tidak bisa menghapus kebenaran. Malamnya, aku pergi ke rumah seorang kenalan lama ayah, Pak Rano, mantan notaris yang dulu membantu mengurus surat warisan. Di ruang tamunya yang sederhana, aku menyerahkan surat asli dari bawah lantai kayu. Pak Rano membaca dengan seksama, lalu menatapku. Ini dokumen asli.
cap dan tanda tangan ayahmu sah. Tapi yang beredar di desa, palsu semua. Dan aku tahu siapa yang pertama kali datang padaku membawa berkas tiruannya. Aku menahan napas. Siapa, Pak? Ia menatapku dalam. Suamimu bersama adikmu. Dunia serasa runtuh lagi untuk kedua kalinya malam itu. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya menunduk, menutup mata, dan berbisik lirih. Terima kasih Tuhan. Karena akhirnya kebenaran mulai menampakkan wajahnya. Ketika aku melangkah keluar, bulan menggantung di langit, pucat dan sendu seperti hatiku. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit tenang. Karena aku tahu, perang ini belum berakhir, tapi aku kini punya senjata, bukti dan kebenaran. Dan di ujung malam aku menulis di buku harianku. Mereka menertawakanku hari ini. Tapi suatu saat nanti, tawa itu akan berbalik menjadi diam. Karena kebenaran tak butuh pembelaan, ia hanya menunggu waktu untuk bersuara. Hujan kembali turun malam itu, membasuh seluruh luka yang belum sempat kering di dadaku. Setiap tetesnya seolah mengetuk-ngetuk jendela hatiku yang rapuh. Aku duduk di beranda rumah kecil peninggalan ayah, menatap langit yang kelam dengan dada yang sesak. Aroma tanah basah bercampur dengan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Reno belum pulang. Sudah 3 malam ini ia berkata lembur, tapi aku tahu matanya tak lagi jujur. Setiap kali kutatap ada bayangan lain di sana, sebuah rahasia yang ia sembunyikan di balik senyum yang tak lagi hangat. Aku mencoba percaya, mencoba menjadi perempuan yang sabar seperti yang selalu ibu ajarkan. Tapi keheningan kadang lebih jujur daripada kata-kata. Malam itu, aku tak tahan lagi. Aku mengambil jaket, menyusuri jalan basah menuju arah kantor tempat Reno bekerja. Langkahku diiringi rintik hujan yang semakin deras, seolah langit pun ingin menahanku. Tapi ada dorongan dalam dada yang lebih kuat dari ketakutan. Dorongan untuk tahu, untuk mengakhiri teka-teki yang menyiksa pikiranku. Ketika sampai di depan gedung itu, aku melihat mobil Reno terparkir di seberang jalan. Lampu dalam mobilnya menyala samar, dan di dalamnya kulihat siluet 2 kepala yang saling mendekat. Napasku tercekat. Dunia serasa berhenti. Jantungku seperti diperas dengan tangan besi. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang di antara gemuruh hujan. Aku berdiri kaku di pinggir jalan, menatap pemandangan itu seperti menatap nisan cinta yang baru saja dikuburkan. Perempuan itu, aku mengenalnya. Sari, teman kantor Reno, yang dulu sering menyapaku manis saat datang ke rumah. Ternyata senyum manisnya menyimpan racun yang kini mengalir ke jantungku. Aku mundur pelan, air mata bercampur hujan. Aku ingin marah, tapi tubuhku terlalu lemah untuk menanggung semua kecewa. Di dalam kepalaku, kenangan masa lalu bergulung. Saat Reno berjanji tak akan pernah menyakitiku, saat ia bersumpah akan melindungiku dari dunia. Kini justru ia yang menjadi badai yang meruntuhkan segalanya. Sesampainya di rumah, aku hanya bisa duduk di lantai ruang tamu. Hujan di luar belum reda, tapi di dalam diriku, badai sudah pecah. Aku menggenggam cincin kawinku, dingin, seperti hati Reno malam itu. Kalau cinta harus menyakitkan seperti ini, bisikku lirih, mungkin Tuhan sedang mengajariku arti kehilangan. Entah berapa lama aku menangis sampai fajar menyapa. Aku tidak tahu apakah esok masih ada tempat untuk kami berdua. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Malam itu, aku mati dalam cinta dan lahir kembali dalam luka. Ketika matahari akhirnya muncul di balik awan, aku berdiri di depan cermin. Wajahku sembab tapi mataku tak lagi sama. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari reruntuhan hati. Aku sadar, cinta yang tulus tak seharusnya membuat seseorang merasa kecil. Dan jika Reno memilih jalan lain, maka aku pun harus belajar berjalan tanpanya. Aku memandangi langit yang masih basah. Dalam hatiku aku berdoa, Tuhan, jika harus kehilangan cinta untuk menemukan diriku sendiri, aku rela. Asal Kau jangan biarkan aku kehilangan harapan. Dan di antara embun yang jatuh perlahan di kaca jendela,
aku merasa sesuatu berubah. Mungkin bukan dunia, tapi aku. Untuk pertama kalinya, aku memilih berhenti menunggu dan mulai menyembuhkan. Pagi itu udara terasa berat, seperti menahan kata-kata yang enggan keluar. Aku duduk di meja makan. Di hadapanku secangkir teh yang sudah dingin. Di luar, matahari malu-malu menembus tirai, tapi sinarnya tak sanggup menghangatkan hatiku. Aku mendengar langkah kaki Reno di teras, lambat, hati-hati, seolah ia tahu badai sedang menunggunya di dalam rumah. Saat pintu terbuka, aroma parfum perempuan lain masih menempel di bajunya. Hatiku langsung teriris. Aku menatapnya tanpa kata, dan untuk pertama kalinya, ia menghindar dari pandanganku. Matanya menunduk, bahunya tegang. Dalam diam itu aku tahu segalanya sudah berubah. Reno, suaraku serak, nyaris tak terdengar. Masih pantaskah aku menunggumu pulang kalau rumah ini tak lagi jadi tempatmu kembali? Ia menarik napas panjang, seolah mencari jawaban yang bisa menenangkan badai. Tapi setiap detik yang berlalu hanya menambah retakan di antara kami. Anjani, tolong dengarkan aku dulu, katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Aku sudah mendengarkan cukup lama, Ren. Aku mendengarkan setiap malam kau bilang lembur. Aku mendengarkan saat kau bilang masih cinta. Tapi yang aku lihat semalam, bukan lagi cinta yang sama. Wajahnya menegang, matanya mulai berair. Aku khilaf, Njan. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku tertawa lirih, getir. Khilaf itu kalau satu kali, Ren. Tapi kamu memilih untuk terus berbohong. Kamu memilih dia, bukan aku. Suasana beku. Suara jam dinding terdengar nyaring di antara diam kami. Setiap detiknya seperti menghitung jarak yang semakin jauh antara dua hati yang dulu bersumpah tak akan berpisah. Reno berjalan mendekat, mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku menariknya perlahan. Jangan, Ren. Tanganmu masih hangat dari sentuhan yang bukan milikku. Ia menunduk, air matanya jatuh. Tapi anehnya, aku tak bisa lagi menangis. Mungkin karena hatiku sudah terlalu penuh oleh luka, hingga air mata pun enggan keluar. Aku cuma ingin kamu tahu. Lanjutku dengan suara gemetar. Aku mencintaimu dengan cara paling tulus yang ku mampu. Aku menunggu, bertahan, bahkan memaafkan hal-hal yang tak seharusnya dimaafkan. Tapi kali ini, aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Reno terdiam. Ia tahu, tak ada kata maaf yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Ia memejamkan mata lalu berbisik, aku salah. Tapi aku masih cinta kamu, Njan. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum dengan air mata yang akhirnya menetes juga. Cinta saja tak cukup, Ren. Kalau cinta harus membuatku kehilangan diriku sendiri, itu bukan cinta, itu penjara. Hening menyelimuti kami. Lalu Reno berbalik, mengambil jaketnya dan melangkah pergi. Tak ada lagi janji, tak ada lagi ucapan selamat tinggal. Hanya suara langkahnya yang memudar di kejauhan, meninggalkan kekosongan yang menggantung di udara. Saat pintu menutup, aku merasakan dunia runtuh di dalam dada. Tapi di balik reruntuhan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Sebuah keberanian untuk memulai kembali, meski sendirian. Aku menatap cermin di dinding. Wajahku masih sama, tapi mataku kini berbeda. Ada cahaya kecil di sana, cahaya yang tak lagi bergantung pada siapapun. Aku sadar, mungkin kehilangan bukan hukuman, tapi jalan menuju kebebasan. Aku berjalan keluar, menatap langit biru yang baru saja membersihkan hujan semalam. Dan di antara angin pagi yang lembut, aku berbisik lirih, Tuhan, terima kasih. Karena dari luka ini, aku akhirnya belajar mencintai tanpa takut ditinggalkan. Beberapa saat kemudian, Yuni menatapku sambil tersenyum di antara air mata. Kamu tahu enggak? Dulu ayah sering bilang, kamu bukan darahnya, tapi kamu adalah jantungnya. Mungkin karena itu saat kamu disakiti, aku juga ikut merasa kehilangan napas. Hatiku seketika luluh. Aku memeluknya lagi, lebih dalam, seolah ingin menebus waktu yang hilang. Dan di bawah langit yang perlahan cerah, aku tahu satu hal. Terkadang keluarga bukan tentang darah yang sama,
tapi tentang siapa yang tetap bertahan saat segalanya runtuh. Pagi itu, aku dan Yuni berdiri di depan rumah tua peninggalan ayah. Dindingnya berlumut, catnya mengelupas, dan halaman yang dulu jadi tempat kami bermain kini dipenuhi ilalang setinggi lutut. Rumah itu seperti kami, pernah indah, lalu hancur oleh keserakahan, kini menunggu disentuh kembali oleh cinta. Aku memegang kunci berkarat di tanganku. "Kamu yakin mau mulai dari sini?" Tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Yuni mengangguk. "Rumah ini saksi semuanya, Kak. Dosa, air mata, juga cinta kita. Kalau mau menebus ya dari sini." Kami melangkah masuk perlahan. Aroma debu dan kenangan menyeruak. Di ruang tengah, foto keluarga masih tergantung. Foto kami bertiga dengan senyum yang dulu tak palsu. Aku menatapnya lama, lalu mengusap debu yang menutupinya. "Ayah pasti sedih lihat rumah ini begini," kataku lirih. Yuni menjawab pelan. "Makanya kita pulihkan, Kak. Bukan cuma rumahnya, tapi nama keluarga kita." Namun memulihkan nama baik tidak semudah menyapu debu dari dinding. Desa ini masih mengingat setiap gosip yang pernah beredar. Bahwa aku wanita rakus, bahwa aku memalsukan surat warisan, bahwa Yuni pengkhianat yang menjebakku. Setiap kali aku lewat, bisik-bisik kecil masih terdengar. Tapi kali ini, aku tidak lagi menunduk. Aku dan Yuni mulai bekerja bersama. Kami menjual perhiasan peninggalan ayah untuk memperbaiki rumah. Kami juga membuka dapur umum kecil di halaman depan. Memberi makan anak-anak miskin setiap sore. Awalnya banyak yang mencibir, menyebut kami mencari simpati. Tapi lambat laun, tatapan curiga itu berubah menjadi haru. Suatu siang, seorang ibu tua mendekatiku di warung. "Bu Anjani, saya dulu ikut-ikutan ngomong yang jelek tentang ibu. Tapi sekarang saya tahu, ternyata ibu nggak seperti yang mereka bilang. Maaf ya, Bu." Aku hanya tersenyum lembut, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Nggak apa-apa, Bu. Kadang kebenaran memang datang terlambat." Hari demi hari kami menanam kebaikan sedikit demi sedikit. Dan seperti hujan yang sabar menumbuhkan bunga, nama kami perlahan tumbuh kembali. Bukan karena warisan, tapi karena ketulusan. Suatu sore, aku dan Yuni duduk di beranda sambil memandangi langit yang berwarna keemasan. "Aku kadang masih malu, Kak," ucap Yuni pelan. "Kita sudah jatuh sedalam itu, tapi orang-orang bisa memaafkan." Aku menatapnya dengan lembut. "Karena kita juga belajar memaafkan, Yun." Dunia memantulkan apa yang kita beri. Ia menunduk, lalu menggenggam tanganku. "Kak, kalau nanti aku menikah, aku mau resepsinya di rumah ini. Biar ayah juga hadir." Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang hangat. Ayah pasti bangga, karena akhirnya 2 anak perempuannya berhenti berperang. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Bima turun dengan seragam kerjanya yang berdebu, membawa papan kayu baru untuk memperbaiki atap belakang. Ia menatapku dan Yuni sambil tersenyum kecil. "Sepertinya rumah ini mulai hidup lagi," katanya. Aku menatapnya lama. Senyumnya sederhana, tapi menenangkan seperti doa. Sore itu, di bawah cahaya jingga, kami bekerja bersama. Menambal atap, menanam bunga, menertawakan hal-hal kecil. Tak ada lagi dinding yang memisahkan. Yang tersisa hanyalah 2 saudari yang belajar mencintai, dan seorang lelaki baik yang hadir tanpa pamrih. Malamnya aku duduk di ruang tengah yang kini mulai bersih. Lampu kuning temaram memantulkan bayangan lembut di dinding. Di hadapanku, foto ayah tampak bersinar di bawah cahaya. Aku tersenyum dan berbisik pelan, "Ayah, rumah ini akhirnya hidup lagi." Dan Remi juga. Kadang hidup tak selalu adil. Tapi dari setiap kehilangan, kita belajar arti bertahan. Dari setiap perpisahan, kita mengerti apa itu keikhlasan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mungkin karena hatimu pernah luka di tempat yang sama. Terima kasih sudah menonton, sudah merasa, sudah menemani setiap detik kisah ini. Jangan lupa, selalu ada cerita baru di balik setiap air mata. Karena di dunia ini, setiap jiwa hanya ingin satu hal, didengar. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah hati yang berbicara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Mau Cerita.
Pada akhirnya, bukan rumah atau harta yang kita warisi dari orang tua, melainkan cara kita saling mencintai atau saling melukai. Anjani telah belajar bahwa tak semua darah berarti keluarga dan tak semua luka bisa disembuhkan dengan maaf. Tapi dari kehancuran itulah tumbuh sebuah kesadaran bahwa keikhlasan adalah bentuk cinta paling sunyi. Tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasa dikhianati oleh keluargamu sendiri? Kami ingin mendengar ceritamu, karena di setiap kisah selalu ada hati yang sedang berjuang. Mau cerita? Setiap kisah punya luka, tapi setiap luka punya makna.